Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-muridku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah Pendidikan Agama Islam kelas 5 bab 2. Sebelum membahas materi yang akan kita pelajari, coba perhatikan ilustrasi gambar ini dulu. Nanti kalian beri kesimpulan ya terhadap ilustrasi gambar tersebut. Mari kita simak ilustrasi gambarnya. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak tidak materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Pada ilustrasi gambar ini menjelaskan tentang hari akhir. Nah, sudah bisa menebak bukan apa materi yang kita pelajari hari ini? Materi yang kita pelajari hari ini adalah ketika kehidupan telah berakhir, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketujuh yaitu siswa dapat membuat peta konsep perjalanan dari hari akhir secara berkelompok dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu makna hari akhir. Hari akhir itu termasuk dari rukun iman yang kelima. Itu iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya kehidupan setelah di dunia. Nah, itu tadi adalah pengertian dari beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-11 yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Nah, itu adalah arti dari surah Al-Qari'ah ayat 1-11, di mana di sana dijelaskan tentang hari akhir. Percaya pada hari akhir itu hukumnya wajib, dan bagi orang yang tidak percaya maka termasuk golongan orang-orang kafir. Itu tadi adalah pengertian tentang hari akhir. Yang kedua yaitu jenis dan tanda-tanda hari akhir. Itu ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang artinya kiamat kecil. Contohnya seperti kematian, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro, yang artinya yaitu kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis hari akhir. Yang ketiga yaitu tanda-tanda hari akhir. Apa saja tanda-tanda hari akhir? Nah, tanda-tanda hari akhir yang pertama yaitu tanda-tanda kecilnya. Yaitu yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang kedua yaitu
yaitu para raja, presiden, atau menteri-menteri banyak dilahirkan oleh wanita hamba sahaya atau dari golongan rendah, bukan dari keturunan yang mulia, baik dari pendidikan, keluhuran, akhlak, atau sempurna keperwiraannya. Yang ketiga yaitu terjadinya peperangan dua bangsa besar yang masing-masing mengaku diri mereka paling benar. Yang keempat yaitu kaum pendusta banyak bermunculan yang jumlahnya hampir 30-an, semuanya mengaku sebagai rasul. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dilenyapkan dari muka bumi. Nah, itu adalah tanda-tanda kecilnya, tanda-tanda kiamat kecil, kiamat sugro. Yang kedua yaitu tanda-tanda besar, yaitu kiamat kubro. Apa saja? Yang pertama yaitu matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang aneh dari dalam bumi yang memberitahukan kepada manusia tentang kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan dabbah. Yang ketiga yaitu datangnya Imam Mahdi yang akan menetapkan di bumi selama 7 tahun. Tugas utamanya menegakkan syariat dan meninggikan agama Islam. Beliau akan memerintahkan dengan penuh keadilan dan kejujuran. Yang keempat yaitu munculnya Dajjal, yakni seorang manusia yang mengaku diri sebagai Tuhan dan berusaha mengobarkan fitnah di antara manusia agar meninggalkan agamanya. Yang kelima yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Bersama-sama Imam Mahdi membunuh Dajjal yang telah membuat kegaduhan di bumi. Nah, itu adalah tanda-tanda besar atau tanda hari kiamat besar, kiamat kubro. Yang keempat yaitu tentang kejadian-kejadian pada hari akhir. Apa saja? Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah itu bisa disebut dengan alam kubur, di mana manusia setelah meninggal akan mengalami yang dinamakan alam barzah. Yang kedua yaitu yaumul ba'as. Apa yaumul ba'as? Yaitu artinya hari kebangkitan, di mana ketika manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar. Apa artinya yaumul mahsyar? Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar setelah bangkit dari alam kubur, kemudian manusia menuju ke mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia. Yang keempat yaitu yaumul hisab. Apa artinya yaumul hisab? Yaumul hisab artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yang kelima yaitu yaumul mizan. Artinya yaitu hari penimbangan amal manusia. Nah, di situ kita ditimbang amal solehnya, amal baiknya, apa lebih berat dibanding dengan amal buruknya, maka balasannya yaitu surga. Tapi kalau timbangan amal buruknya lebih berat dari amal solehnya, maka balasannya adalah neraka. Yang keenam yaitu yaumul jaza. Apa artinya yaumul jaza? Yaumul jaza artinya hari pembalasan bagi manusia, di mana manusia akan menerima balasan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Yang ketujuh yaitu surga. Surga adalah tempat manusia menerima balasan amal baiknya selama hidup di dunia. Macam-macam surga itu ada 7 tingkatan. Yang pertama yaitu Firdaus, Ma'wa, Khuldin, Naim, Aden, Darussalam, dan Darul Jalal. Yang kedelapan yaitu neraka. Neraka adalah merupakan balasan buruk bagi orang yang durhaka semasa hidup di dunia. Nama-nama neraka pun juga ada 7 tingkatan, yaitu yang pertama Jahannam, Laza, Hutomah, Sa'ir, Sakor,
Jahim dan Hawiyah. Nah, itu adalah kejadian yang akan terjadi ketika hari akhir. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak harus tahu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja? Yang pertama yaitu akan bersikap hati-hati dalam setiap tindakan. Yang kedua, lebih giat dan disiplin dalam beribadah. Yang ketiga, senang amal soleh untuk bekal kelak di akhirat. Yang keempat, istiqomah dalam berperilaku baik. Yang kelima yaitu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu tadi adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya kita sudah selesai hari ini. Semoga kalian sudah bisa menjelaskan tentang hari akhir dan menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Selanjutnya juga mengetahui kejadian hari akhir dan dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.